Penetapan Natal tanggal 25 Desember ternyata membuat dunia menjadi ramai, guys. Ada yang ramai karena bersuka cita, ada juga yang ramai karena tidak suka. Umat Kristen bersuka cita mengingat peristiwa sejarah yang begitu populer. Nama Yesua telah menggemparkan sejarah bahwa Mesias itu hadir ke dunia dengan cara yang ajaib. Saking populernya nama Yesus Sang Mesias, kalender dunia menetapkan tepat di momen kelahiran Yesus itulah para sejarawan dunia menetapkan tanggal dan bulan menggunakan kalender Masehi. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus Sang Mesias itu sungguh nyata adanya. Nah, sekarang ada umat agama lain yang dengan sengaja menempatkan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Padahal mereka sendiri tidak tahu momen apa yang harus diingat dan bisa diambil hikmahnya. Jadi malah terkesan norak gitu ya, guys. Apakah ada momen mualaf tiba-tiba berubah jadi malaikat? Kan nggak ada. Atau dengan hari mualaf tersebut membawa perubahan pada dunia sehingga dunia harus bersuka cita karena dengan mualafnya mereka. Seluruh manusia terhapus dosanya mungkin, atau mungkin dengan momen tersebut dunia tiba-tiba berubah menjadi indah. Kan enggak kan? Malah kalau kita lihat faktanya, gara-gara mualaf justru citra Islam semakin buruk di mata dunia. Gara-gara mualaf yang tidak pernah bahas kitab barunya justru fokus menyerang kekristenan. Maka dunia melihat bahwa kualitas mualaf setara dengan EQ gorila. Ya. Bayangkan, ada yang mengaku mantan Buddha, lalu masuk Islam. Yang diserang bukan Budanya, tapi kekristenannya. Ada yang mengaku ateis dulunya, yang diserang Kristen juga. Bahkan ada yang Kristen abal-abal ngaku pernah menempuh pendidikan sarjana teologi di dalam sampai ke luar negeri. Padahal kalau dilihat dari bahasanya saja, mungkin SMP saja sering bolos. Tapi tenang, manusia modelan begini bukan hanya agama tauhid loh. Bahkan penganut pagan Yunani pun juga melakukan hal yang sama tepat yang dilakukan oleh penganut tauhid sekarang ini. Contohnya, penganut pagan Yunani yang terlebih dahulu ada juga dibuat geram dengan kedatangan Mesias Yesus. Jadi, perayaan Natal oleh umat Kristen dan yang sudah dilakukan di abad 2 Masehi oleh bapak-bapak gereja tersebut cukup mengancam kepopuleran penganut pagan Yunani dengan dewa mataharinya itu. Itu sebabnya penganut pagan Yunani juga menempatkan tanggal 25 Desember tersebut sebagai hari dewa mataharinya. Tapi sangat disayangkan, penetapan hari dewa matahari jatuh di tanggal 25 Desember masa lalu itu ternyata tidak populer seperti perayaan Natal Kristus yang masih bisa kita rasakan dan rayakan sekarang ini. Coba kita akan melihat ya, seberapa populer hari mualaf sedunia yang sudah ditetapkan sekarang ini. Tapi kita harus sabar ya guys, karena di mana ada kebenaran, di situ juga ada si jahat iblis. Tidak akan tinggal diam, melainkan terus giat membuat provokasi dan adu domba. Dan anehnya sekarang umat Islam telah mengikuti cara penganut pagan dewa matahari dengan sengaja menutupi perayaan Natal tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Gak ngerti deh tujuannya apa ya. Natal 25 Desember sering dipersoalkan oleh sebagian teolog. Mereka juga menyalah-nyalahkan Bapak Gereja. Sesungguhnya kita perlu mempertimbangkan hal ini. Kekristenan tidak tercabut dari sejarah gereja. Alkitab juga bukan sekedar buku iman. Alkitab sekaligus catatan sejarah. Mulai dari Adam, Abraham, Yesus Kristus, dan juga gereja. Lalu kemudian mencatat tentang kelahiran Yesus Kristus, kemudian silsilahnya, kemudian kematiannya, dan situs-situs yang berkaitan dengan kehidupan Yesus. Misalnya bangunan Bait Allah di Yerusalem tahun 70 Masehi, itu adalah catatan sejarah. Lalu kemudian eksistensi gereja yang muncul sejak abad pertama Masehi, itu juga catatan sejarah. Segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sejarah manusia hari ini juga terhubung dengan satuan kalender gereja, namanya kalender Gregorian, yaitu kalender Masehi yang digunakan seluruh dunia. 2025 ada aja oknum-oknum yang mau memecah belah antar umat beragama.
Kalau tahun-tahun sebelumnya rame soal larangan ngucapin Selamat Natal, kali ini levelnya naik. Muncul ucapan Selamat Hari Mu'alaf Sedunia di tanggal 25 Desember. Beberapa tokoh publik ikut mengucap hal tersebut lewat video. Di antaranya Refli Harun, Ustadz Fadlan Garamatan, dan beberapa figur lainnya. Padahal semua orang juga tahu 25 Desember itu identik dengan hari Natal umat Kristen. Alhasil wajar kalau hal ini bikin banyak netizen khususnya umat Kristen merasa terusik. Salah satu respons datang dari akun TikTok Maria Novi pada 17 Desember lalu. Lewat videonya dia mempertanyakan kenapa Hari Mu'alaf Sedunia harus jatuh di tanggal 25 Desember. Kagak ada tanggalan lain apa sampai harus ngambil tanggalannya orang Kristen yang mau Natalan, tanyanya. Dia juga menyindir soal kebiasaan sebagian orang yang justru merusak kebahagiaan orang lain. Meski begitu, dia menutup dengan nada damai, mengutip ajaran Yesus tentang mengasihi musuh. Jadi kalau dia mau tanggal 25, silahkan aja, ambil, bungkus, katanya sarkas. Dia juga bilang pilihan tanggal itu banyak, dari tanggal 1 sampai 31. Bulan juga ada 12, kenapa harus pas 25 Desember? Bahkan dia bilang sebenarnya lu pengen Natalan juga ya, pengen ikut kan? Kalau mau ikut Natalan mah nggak apa-apa ikut aja tambahnya. Respon serupa juga datang dari akun TikTok Wawasan Elia pada 16 Desember. Elia bilang setiap mau Natal selalu aja muncul anomali, alias oknum-oknum yang seolah sengaja bikin panas. Dia mempertanyakan motivasi di balik penggaungan Hari Mu'alaf Sedunia ini. Minimal kalau mau menetapkan 25 Desember itu menjadi Hari Mu'alaf Sedunia, maka pakai kalendermu sendiri. Jangan pakai di kalender kami, katanya. Seluruh dunia kalender yang kamu pakai sekarang, yang seluruh dunia pakai sekarang adalah kalendernya Yesus Kristus selanjutnya. Elia juga menjelaskan bahwa kalender yang dipakai di dunia saat ini adalah kalender Gregorian. Kalender yang memang lahir dari tradisi Kristen dan dipakai secara global. Jadi menurutnya 25 Desember sah dan valid sebagai hari Natal dalam kalender tersebut. Kalau mau tetapkan hari Mu'alaf Sedunia, pakai kalender Hijriah aja, tegasnya. Dia juga menyinggung bahwa Indonesia sebenarnya lagi menuju suasana toleransi yang lebih hangat. Bahkan sampai ada rencana perayaan Natal bersama lintas agama. Tapi kata dia, selalu ada pihak yang justru tampil beda dan bikin suasana keruh. Nah kan Pak, jadi memecah belahkan tuh. Emang apa salahnya sih Pak, Bu, buat menghargai umat agama lain berbahagia dengan hari rayanya mereka? Infonya, Hari Mu'alaf Sedunia ini udah digaungkan sejak 2018. Tapi sebelumnya nggak terlalu dikenal dan baru ramai tahun ini, terutama di kalangan Gen Z. Coba kalau dibalik posisinya. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha diusik-usik, pasti umat Islam juga nggak terima. Selain itu, klaim Hari Mu'alaf Sedunia ini patut dipertanyakan. Beneran sedunia atau cuma lingkup kelompok tertentu aja? Faktanya, tidak ada organisasi internasional resmi yang menetapkan 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Lagi pula, perpindahan agama itu keputusan yang sangat personal. Kenapa harus dirayakan secara massal? Kalau mau merayakan, kenapa nggak pilih tanggal lain? Misalnya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam dan simbol Hijriyah, atau 12 Rabiul Awal yang diyakini sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa harus 25 Desember juga? Pemilihan tanggal ini kelihatan banget mengolok-olok umat Kristen. Seolah ingin bilang, silahkan kalian rayakan Natal, tapi ingat umat kalian lagi pindah agama. Narasi seperti ini jelas berbahaya kalau dibiarkan. Memang perayaan Hari Mu'alaf Sedunia tidak perlu dilarang, itu hak berekspresi. Tapi masyarakat yang masih berpikir waras juga punya hak untuk mengkritik dan mengecam. Toleransi itu bukan soal siapa yang paling banyak, tapi siapa paling bisa menghargai. Yuk jaga terus akal sehat dan toleransi di Indonesia. Jadi syariat Islam itu bukan mengajak Anda agar Anda jadi orang-orang yang manusiawi dalam agama. Bukan demikian. Syariat Islam itu bukan mengajak Anda untuk bisa menjadi orang yang punya emotional intelligence yang tinggi. Tahun ini, untuk pertama kalinya Kementerian Agama menggelar perayaan Natal bersama dengan umat Kristiani. Tujuannya adalah untuk membangun ruang bersama bagi umat Kristiani lintas denominasi, khususnya Kristen dan Katolik ya, yang selama ini merayakan ibadah secara terpisah. Selain itu, Menteri Agama sendiri juga bilang bahwa perayaan ini bisa jadi momentum antara umat Kristiani dan masyarakat lintas iman untuk merawat harmoni dan memperkuat kerukunan bangsa dengan tetap saling menghargai keyakinan dan ibadah masing-masing.
Langkah ini tentu bisa diapresiasi ya sebagai bentuk, ekspresi kemajemukan yang baik gitu di tengah berbagai, kritik mengenai Kementerian Agama yang sering dipersepsikan terlalu didominasi oleh kepentingan satu agama saja. Perayaan ini mungkin bisa, kita baca sebagai sinyal awal untuk menunjukkan komitmen inklusivitas yang lebih baik gitu. Negara itu nggak hadir hanya sebagai fasilitator mayoritas, tapi juga sebagai penjamin ruang aman bagi seluruh pemeluk agama. Dan pesan ini bisa jadi penting ya, terutama bagi kelompok minoritas yang selama ini merasa belum dirangkul seutuhnya sebagaimana kelompok mayoritas. Nah, dari kesemuanya itu, ternyata di balik kericuhan yang terjadi di negara kita ada satu ustadz yang justru merasa terganggu dengan kelakuan para gerombolan api yang mencetuskan tanggal 25 Desember sebagai penetapan Hari Mu'alaf Sedunia, guys. Memperingati Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Maunya apa sih nih saudara-saudara muslim saya Jarul Login? Masih banyak loh hal-hal yang harus kita benahi dalam konteks kerukunan umat beragama. Masih banyak saudara-saudara muslim kita yang ketika ada umat Kristen mau bangun gereja, izinnya dijegal. Atau ketika ada umat Kristen yang melakukan ibadah, ibadahnya dibubarkan secara emosional. Dan sekarang, ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral, mau kalian begal. Maksud saya, kan dalam satu tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama, hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama, kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah, tunjukkan sedikit empati gitu. Dari data yang saya dapat, populasi muslim Indonesia itu terus menurun. Dengan berbagai alasan, salah satunya karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum, mendeklarasikan Hari Murtad Sedunia, dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Pasti tantrum. Dan ini terjadi lagi, guys. Tahun 2025 ada pohon Natal kemudian dibakar orang tidak dikenal di NTT. Kejadian pembakaran pohon Natal terjadi di pertigaan Delehi, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, Senin tanggal 22 Desember 2025, dini hari sekitar pukul 4.22 WIB. Peristiwa itu diduga dilakukan oleh orang tak dikenal atau OTK dan menimbulkan keprihatinan masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Bayangkan saudara, mereka tinggal di mayoritas Kristen saja berani, apalagi orang Kristen yang tinggal di mayoritas mereka. Ya, nggak heran kan mengalami diskriminasi hampir setiap hari, dan itu berlanjut sampai sekarang sudah mau tutup tahun. Lagi dan lagi, ibarat lingkaran setan, berulang bak sakit gigi, alasan klasik memuakan, apapun tuh sekolahnya, otak rontok serendahnya, merasa umat yang terbaik, kelakuan macam tai. Inilah umat babi bo, umat bani bingung busuk, munculnya semanis madu, padahal baunya busuk. Inilah umat babi bo, umat bani bingung busuk, munculnya semanis madu, padahal baunya busuk. Otak ada tak berguna karena isinya sperma, begitu kosong menggila
bak kerbau ditutup mata. Ini bukan tanpa alasan, sudah menjadi bawaan. Contoh dari sang junjungan, si kabel tukang amukan. Inilah umat babi bo, umat bani bingung busuk. Muncungnya semanis madu, padahal baunya busuk. Inilah umat babi bo, umat bani bingung busuk. Muncungnya semanis madu, padahal baunya busuk. Muncungnya berkoar damai, yang ada tuh sebaliknya. Dia ada rusuh mengintai, iri dengki bau bangkai. Wah, jatuh dekat pohonnya, laku sesuai sembahannya. Iblis yang berkedok Tuhan, hasilkan umat nyamukan. Kau masih belagu, umat damai. Muncungmu terbalik dari lakumu, umat babi bu, bani bingung